sesi kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengajaran keterampilan klinik. Satu model yang sering digunakan dalam pengajaran keterampilan klinik adalah Peyton 4 Steps Approach. Dalam model Peyton ini, ada 4 langkah yang harus dilakukan oleh pengajar keterampilan klinik atau instruktur klinik dalam memberikan pengajaran tentang keterampilan klinik kepada mahasiswa. 4 langkah tersebut adalah, yang pertama, demonstration. Yang kedua, deconstruction. Yang ketiga, comprehension. Dan yang keempat, performance. Pada langkah demonstration atau demonstrasi, instruktur klinik mendemonstrasikan keterampilan klinik yang diajarkan kepada mahasiswa. Pada langkah deconstruction, pengajar mendemonstrasikan keterampilan klinik dengan menjelaskan secara detail langkah demi langkah prosedur keterampilan klinik yang diajarkan kepada mahasiswa. Pada langkah yang kedua ini, instruktur klinik juga membuka kemungkinan mahasiswa untuk berdiskusi, untuk bertanya tentang keterampilan klinik yang diajarkan. Pada langkah yang ketiga, comprehension, setelah instruktur klinik menjelaskan dan mendiskusikan dengan mahasiswa, instruktur klinik kembali melakukan keterampilan klinik yang sedang diajarkan kepada mahasiswa dengan arahan mahasiswa. Jadi pada langkah comprehension ini, mahasiswa aktif menginstruksikan atau mengarahkan instruktur klinik untuk melakukan keterampilan klinik yang sedang menjadi topik pembahasan. Dengan menginstruksikan atau mengarahkan keterampilan klinik untuk dilakukan oleh instruktur klinik, mahasiswa sedang menunjukkan pemahamannya terhadap keterampilan yang telah didemonstrasikan, dijelaskan, dan diskusikan dengan instruktur klinik. Langkah terakhir atau langkah yang keempat adalah performance atau melakukan. Pada langkah ini, mahasiswa yang melakukan keterampilan klinik dengan diamati atau diawasi oleh instruktur klinik. Mahasiswa melakukan keterampilan tersebut secara mandiri di depan instruktur klinik dan teman-teman satu kelompoknya. Dengan melakukan, mahasiswa didorong tidak hanya sekedar mengetahui, memahami keterampilan klinik yang telah diajarkan, namun mampu melakukannya dengan baik. Demikian tadi Peyton 4-Step Approach sebagai model yang biasanya digunakan dalam pengajaran keterampilan klinik. Pada pelaksanaannya, model Peyton tersebut banyak dimodifikasi untuk mengoptimalkan pengajaran keterampilan klinik. Berikut adalah beberapa model modifikasi yang dilakukan. Model yang pertama merubah model Peyton dari 4 langkah menjadi 6 langkah. Model 6 langkah ini sudah dipublikasikan di Really Good Stuff Medical Education pada tahun 2006. Model 6 langkah ini menambahkan 2 langkah yang dilakukan 1 langkah sebelum pelaksanaan 4 langkah model Peyton dan 1 langkah di akhir pelaksanaan model Peyton. 1 langkah yang dilakukan sebelum pelaksanaan model Peyton adalah langkah need assessment untuk menilai kebutuhan dari mahasiswa atau kesiapan mahasiswa sebelum pelaksanaan pengajaran keterampilan klinik. Setelah itu, tetap melaksanakan 4 langkah dari model Peyton dan ditutup dengan langkah tambahan berupa pemberian umpan balik atau feedback kepada mahasiswa. Model modifikasi kedua adalah model yang telah dipublikasikan di MedEd Publish di awal terjadinya pandemi COVID tahun 2020 ini. Pada model ini, 4 langkah pada model Peyton tetap dilaksanakan dalam 4 langkah, hanya langkah-langkahnya dimodifikasi. Pada langkah yang pertama, demonstration, jika pada Peyton instruktur klinik langsung mendemonstrasikan di depan mahasiswa, maka dalam kondisi pandemi, langkah tersebut tetap langkah demonstrasi tapi diganti dengan menggunakan video. Setelah menonton video, pada langkah yang kedua, langkah deconstruction dirubah menjadi langkah discussion. Jika pada langkah deconstruction, instruktur klinik tetap melakukan demonstrasi keterampilan klinik dengan menjelaskan secara detail tahap demi tahap prosedur keterampilan klinik, maka dalam langkah discussion, instruktur klinik membuka diskusi dengan mahasiswa tentang prosedur keterampilan klinik yang telah ditunjukkan di video.
Instruktur klinik akan menjelaskan langkah demi langkah secara detail prosedur keterampilan klinik yang ditujukan di dalam video, kemudian mempersilahkan mahasiswa jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Pada langkah yang ketiga, yakni comprehension, jika pada versi yang sebenarnya instruktur klinik akan melakukan keterampilan klinik dengan arahan mahasiswa, maka pada model modifikasi dalam situasi pandemi COVID ini, mahasiswa akan menarasikan keterampilan klinik yang sedang dipelajari jika diperlukan dengan bantuan teman-teman yang lain. Langkah yang keempat, yakni performance. Pada model modifikasi di situasi pandemi COVID ini, dimodifikasi menjadi consolidation. Jika pada model yang sebenarnya, pada langkah performance, mahasiswa melakukan keterampilan klinik yang telah dipelajari, maka pada model modifikasi ini, yakni pada langkah consolidation, instruktur klinik akan menjelaskan dan mendiskusikan tentang penggunaan keterampilan klinik kelak di saat praktek atau saat berinteraksi dengan pasien pada situasi pelayanan kesehatan yang sesungguhnya. Pada model modifikasi yang terakhir, kita dapat menggabungkan model Python dengan model Flipped Classroom. Pada model modifikasi yang terakhir ini, pertama-tama kita harus membuat video keterampilan klinik yang akan kita ajarkan kepada mahasiswa. Video keterampilan klinik tersebut kemudian kita minta ditonton oleh mahasiswa sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan pengajaran keterampilan klinik. Mahasiswa dapat menonton video ini secara sendiri-sendiri maupun berkelompok dengan teman-temannya. Dengan membuat video dan kemudian meminta mahasiswa menonton video tersebut, maka langkah pertama dari model Python, yaitu demonstration, telah dilakukan. Selanjutnya, pada jadwal pelaksanaan pengajaran keterampilan klinik, kita bisa melanjutkan dengan langkah yang kedua, yaitu deconstruction. Kemudian, kita bisa melanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu comprehension. Dan dilanjutkan dengan performance, dan kita tutup dengan memberikan umpan balik kepada mahasiswa. Selain dilanjutkan dengan langkah deconstruction, comprehension, performance, dan ditutup dengan memberikan feedback atau umpan balik kepada mahasiswa, kita juga bisa memodifikasi dengan langkah yang lain. Jadi, setelah mahasiswa menonton video keterampilan klinik yang telah kita buat sebagai pelaksanaan dari langkah demonstrasi, pada saat sesi pengajaran keterampilan klinik, kita memulai dengan meminta mahasiswa mendemonstrasikan atau melakukan keterampilan klinik yang ada pada video. Pada saat seluruh mahasiswa melakukan demonstrasi dari prosedur keterampilan klinik yang ada pada video, instruktur klinik akan mengamati hal-hal yang sudah benar dilakukan oleh mahasiswa dan hal-hal yang masih salah, yang masih harus diperbaiki dari seluruh mahasiswa. Hasil pengamatan tersebut akan digunakan oleh instruktur klinik untuk memberikan feedback kepada mahasiswa. Setelah seluruh mahasiswa melakukan demonstrasi, prosedur, atau langkah-langkah keterampilan klinik yang ada dalam video, selanjutnya instruktur klinik akan melakukan reflective feedback. Reflective feedback ini kita mengenal sebagai Pendleton Model. Pada model Pendleton ini, pertama-tama instruktur klinik akan mempersilahkan mahasiswa menyampaikan hal-hal yang sudah benar atau hal-hal yang sudah baik yang dilakukannya selama demonstrasi. Setelah itu, baru instruktur klinik akan menyampaikan hal-hal yang sudah benar menurut instruktur. Selanjutnya, instruktur klinik akan mempersilahkan mahasiswa menyampaikan hal-hal yang masih salah atau masih harus diperbaiki selama demonstrasi tadi. Kemudian, barulah instruktur akan menyampaikan kepada mahasiswa hal-hal yang masih salah atau hal-hal yang masih harus diperbaiki menurut instruktur klinik. Setelah melakukan reflective feedback, instruktur klinik akan mendemonstrasikan kembali langkah-langkah atau prosedur keterampilan klinik yang sudah ada dalam video
dalam rangka menguatkan pemahaman mahasiswa sambil mengoreksi hal-hal yang masih salah dilakukan oleh mahasiswa selama demonstrasi. Jadi, pada modifikasi model pattern yang terakhir ini, tambahannya adalah mahasiswa didorong untuk lebih berperan secara aktif, instruktur klinik menyediakan reflective feedback, dan penguatan pemahaman keterampilan klinik. Demikian tadi penjelasan dari pengajaran keterampilan klinik dengan menggunakan model pattern. Ditambah dengan modifikasi-modifikasi yang dapat kita lakukan untuk mengoptimalkan pembelajaran keterampilan klinik, baik dalam situasi normal maupun dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Semoga bermanfaat. Saya Yoyo Suhoyo. Sampai jumpa.